Enggak, saya berbicara berdasarkan data, Kalau Bung. misalnya orang yang punya pengetahuan tinggi, bagus lah kalau ngomong. Kalau Bang Robin, tiktokan aja Bang Yohanes Robin. Yohanes Tiktokan 17 aja. maaf ya Bang Arif ya, saya mau suka ini Bang Suma karena kan terus terang mengenai Mesias palsu yang dia utarakan tadi, saya bilang, wah ini penyimpangan itu sebenarnya itu. Oh, mau menanggapi itu. Ya Hadi ya Bashir ya Tabibi Nabiyullah khairul khalqi jami'an lahu a'la manasibi wal marati Salatullah Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu semuanya dirahmati Allah. Semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada kamu hujung dari dunia hingga akhirat. Insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan aras Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasih, Allah sayangi, Allah cinta, insyaallah di bawah naungan aras Allah. Di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan pagi menjelang siang ini saya akan mengunggah sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana perdebatan Akhi Zuma ya. Nah, kalau sudah Akhi Zuma yang berdebat nih pasti seru ya. Jadi karena ya, yang lain ya seru juga, cuman Akhi Zuma yang lebih mengena gitu ya. Karena kalau debat kita tidak menguasai materi, tidak menguasai ayat-ayat, agak biasanya hanya debat kusir gitu. Kalau Akhi Zuma kan ketika beliau berdebat itu didengarkan itu bisa enak gitu. Banyak dalil-dalil yang keluar. Baik, kamu Smith, demikian videonya. Terindikasi kemudian adalah ajaran Kristus palsu. Kenapa? Karena Yesus sudah berpesan, yang datang setelah aku bukan aku, yang datang setelah aku adalah roh kebenaran. Sedangkan yang datang di Wahyu, coba Anda lihat Wahyu 22 itu, siapa yang datang? Mengaku Yesus kan? Mengaku Yesus. Dia mengaku Yesus. Dia memaksakan dirinya, akulah Yesus tunas Daud. Sementara Yesus mengatakan, yang datang setelah aku itu ada dua. Yang pertama adalah roh kebenaran yang lain, penghibur yang lain. Yang kedua penyesat yang mengaku-ngaku Yesus. Apa kata Yesus? Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus, akulah Mesias. Jangan kau percaya. Adalah benar jikalau aku pergi, sebab kalau aku tidak pergi, maka roh kebenaran atau penghibur itu tidak akan datang. Setelah aku pergi, maka yang datang adalah penghibur lain. Nah, yang datang kepada Paul, yang datang di Pulau Patmos siapa? Yesus. Yesus mengatakan, kalau aku yang datang, tanda-tanda ini menyertai. Aku akan nampak di tengah langit, seluruh manusia akan melihat aku. Satu, matahari tidak bercahaya, matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang berjatuhan, kuasa langit berguncang. Itu tanda-tanda kalau aku yang datang. Nah, selain daripada itu, kalau ada mengaku aku di padang gurun, mengaku aku dalam bilik, jangan kau percaya, itu bukan aku. Oh, jadi abang bantah itu. Oke, dalil. Balik. Saya boleh, masih banyak Bang, santai Bang. Silakan. Halo, bagaimana dengan dalil Yesaya 66:18 Bang? Yesaya 66:18 itu. 66:18. Yesaya 66:18 itu Bang. Kalau kita berbicara mengenai Yesaya, kita lihat di dalam Yesaya 1 nomor 1. Mulai Yesaya 1 sampai Yesaya 66, satu kitab itu berbicara tentang mimpi atau penglihatan Yesaya bin Amos. Tidak ada bercerita tentang Yesus sedikit pun. Coba Anda baca. Aku bukan begini Bang, aku bukan bicara soal Yesus, nggak ada itu. Kalau perjanjian lama kita anggap aja nggak ada bicara soal Yesus. Aku mengenai mengenai yang diutus bahwa Tuhan itu datang untuk semua bangsa. Ini aku baca dulu ya Bang ya. Oke, saya paham Bang. Nanti Anda lanjutkan ke data 2-3-nya. Aku paham itu, silakan. Ya, aku mengenal segala perbuatan dan rancangan mereka, dan aku datang untuk mengumpulkan segala bangsa dari semua bahasa, dan mereka itu akan datang dan melihat kemuliaanku. Jadi ya, itu tidak salah itu. Itu sudah benar itu. Itu sudah benar. Tapi itu tidak berbicara satu kelompok,
tidak bercerita bahwa Yesus itu diutus untuk seluruh bangsa. Enggak. Akan datang para akhirnya nanti. Kalau kita berbicara mengenai Yesaya secara lepas ini, tafsiran lepas kita pakai. Kalau kita berbicara sama seperti Yesaya 66 yang Anda maksud itu, endingnya di data nomor 23. Seluruh sabat berganti sabat, bulan berganti bulan. Tetapi seluruh manusia akan datang kepadaku. Seluruh manusia. Berarti kita juga ini umat Islam, karena seluruh manusia. Apa yang dikatakan di sana? Bulan berganti bulan, sabat berganti sabat. Seluruh umat manusia akan datang untuk sujud menyembah di hadapanku. Demikianlah firman Tuhan. Siapa yang sujud? Umat Islam. Kalau Anda menggunakan data itu, adakah Kristen sujud? Tidak. Sujud seluruh manusia, Bang. Maksud ayat itu kan seluruh manusia, Bang. Iya, seluruh manusia sujud. Seluruh Siapa manusia, yang mau umat Islam, mau umat Kristen. Nah sekarang permasalahannya Kristen sujud nggak? Sujud, Bang. Di mana ada Kristen sujud? Saya kan gereja Katolik sujud. Di mana? Cuma jingkrak-jingkrak doang. Sujud, tapi sujudnya bukan sujud seperti Muslim. Tapi kalau berdoa sujud, Bang. Oke lah. Saya kan kebetulan gini Bang, takut Abang menyamakan. Mungkin Abang lihat mungkin di gereja kan jingkrak-jingkrakan. Siap. Aku juga pernah lihat ada video orang sujud. Oke. Sekarang saya tanya, orang Katolik makan babi nggak? Bebas sih, makan boleh. Kalau begitu coba Anda baca nomor 17-nya. Mereka akan menguduskan dan mentahirkan dirinya untuk taman-taman dewa dengan mengikuti seseorang yang ada di tengah-tengahnya dan memakan daging babi dan binatang yang menjijikan, tikus. Mereka semuanya akan lenyap sekaligus. Demikianlah firman Tuhan. Apa data nomor 16-nya? Coba Anda lihat. Sebab Tuhan akan datang menghukum segala yang hidup dengan api dan dengan pedangnya, dan orang-orang yang mati terbunuh oleh Tuhan akan banyak jumlahnya, yaitu mereka yang menguduskan dan mentahirkan dirinya untuk taman-taman dewa dengan mengikuti seseorang yang ada di tengah-tengah mereka yang memakan daging babi, binatang menjijikkan dan serta tikus. Mereka semuanya akan lenyap sekaligus. Kristen bukan? Katolik bukan? Ya. Nah, itu dia. Kalau Anda ingin mentafsirkan secara global. Tapi pada intinya, Yesaya 66 ini, kalau kita lihat dalam uraian Yesaya 1 nomor 1, itu adalah ungkapan mimpi penglihatan Yesaya terhadap Yehuda dan juga Yerusalem dalam era Usia, era Yotam, era Ahaz, dan yang terakhir era Hezekia. Tidak ada bercerita di luar daripada itu. Gak ada. Kita aja yang mentafsirkan yang di luar, yang bukan kita, yang pemilik kitab, begitu. Lanjut. Baik begini Bang, kita kan fokusnya kan bahwa namanya Tuhan atau Yesus itu datang. Saya kan sedang mendebat Abang dalam rangka bahwa Tuhan atau Yesus itu datang bukan untuk khusus Bani Israel. Jadi gini Bang, lihat ayat Matius 24:14 Bang. Matius 24 abangku. Anda harus membantah Yesus dulu. Kenapa Bang? Ya, Yesusnya mengatakan aku diutus hanya kepada domba yang sesat. Kalau Anda mengatakan bahwasanya Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, itu tidak masalah. Kami setuju itu. Kenapa kami katakan setuju? Islam mengakui Nabi Isa alaihissalam turun ke bumi ini, dari langit turun ke bumi, diutus oleh pencipta langit dan bumi, spesial untuk kaum Bani Israel, memberitakan Injil. Nah, umat Islam menyampaikan enggak itu? Menyampaikan. Maka berita tentang Yesus atau berita tentang Isa dalam Islam, mengajarkan Injil kepada seluruh manusia, harus dikabarkan sampai penjuru bumi. Gak ada masalah. Inni abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyan. Sampaikan ke seluruh penjuru bumi bahwasanya Nabi Isa alaihissalam dulu pernah diberi kitab Injil untuk diajarkan kepada kaumnya Bani Israel. Tak ada masalah, no coalan. Iya, berarti kan dengan sendirinya Abang mengatakan bahwa namanya Injil juga kan diterima juga. Maksudnya bukan diterima, maksudnya disebarkan juga ke seluruh bangsa termasuk umat Muslim kan, tadi kata Abang kan. Berarti kan ya. Tapi berarti intinya kalau begitu, dengan kata lain Abang membantah bahwa membantah yang tadi Abang sebut bahwa aku datang hanya khusus untuk domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Berarti setuju juga dengan Abang. Saudaraku gini, setuju sama ketika Nabi Isa alaihissalam diajarkan oleh umat Islam, bahwa umat Islam mengajarkan ke seluruh umat Islam yang lain
bahwa beliau diutus ke atas muka bumi ini hanya mengajarkan Injil kepada Bani Israel. Itu tidak kami pungkiri, karena memang beliau datang untuk Bani Israel. Nah, ketika ia datang untuk Bani Israel, beliau tidak kemudian mengajarkan Injil kepada seluruh manusia, tetapi manusia harus tahu seluruh dunia kalau dia dulu pernah datang di atas muka bumi memberitakan Injil kepada Bani Israel. Sama dalam Al-Quran. Al-Quran mengatakan itu. Barafa'ullah ilaihi wa kana Allahu azizan hakima. Kemudian Nabi Isa alaihissalam diangkat oleh Allah, diangkat di hadirat Allah. Namun sebelumnya beliau mengajarkan Injil kepada Bani Israel. Dunia harus tahu itu. Makanya Yesus mengatakan di dalam Yohanes 14 nomor 31, dunia harus tahu bahwa aku senantiasa mengasihi Bapa, sebab aku senantiasa melakukan segala apa yang diperintahkan Bapa kepada aku. Itu kata Yesus. Kita harus tahu, dunia harus tahu, orang luar Yahudi harus tahu. Dulu pernah diutus seorang nabi bernama Yesus di tengah-tengah Bani Israel, mengajarkan Bani Israel untuk kembali kepada hukum Torah. Ajaran kembali kepada hukum Torah itulah yang disebut hikmat Injil. Silakan. Iya, berarti intinya abang juga makanya bahwa kalau ada orang di luar Bani Israel beriman dengan Injil, no problem kan bang? Injil itu kitabnya ajaran Yesus kepada Bani Israel bang. Bukan Yesus datang bawa Injil untuk kita. Sama seperti orang Malaysia, tahu, diajarkan. Orang Malaysia itu diajarkan. Andai saja orang Indonesia, orang Malaysia atau orang Jepang belajar tentang Pancasila dasar, atau mata kuliah Pancasila dasar, atau mata kuliah tentang undang-undang dasar, maka mereka diajarkan Pancasila ada 5 sila, semuanya itu terikat kepada bangsa Indonesia, rakyat Indonesia. Bukan mengikat kepada mereka, tapi mereka tahu bahwa Pancasila itu 5 dasar yang mengikat kemudian rakyat Indonesia. Mereka tahu kalau itu adalah Pancasila yang untuk Indonesia. Namun mereka pelajari, sama seperti kami umat Islam. Al-Quran memberitakan bahwa Nabi Isa alaihissalam diutus di atas muka bumi ini untuk memberitakan Injil kepada siapa? Kepada Bani Israel. Bukan Injil diberitakan kepada kita yang bukan non-Israel. Kesalahan Kristen itu di situ. Karena ketika Yesus berkata, berhati-hatilah, waspadalah kalian. Saudaraku Kristen merasa bahwa dirinya yang diajak untuk berhati-hati. Kelirunya itu di situ. Silakan. Tapi kalau begitu, tapi begini, kalau abang mengatakan seperti itu, oke lah, anggap aja saya setuju lah dengan pendapat abang gitu ya, dengan pendapat Bang Juma. Tapi saya juga melihat di sini banyak ayat dan bahkan jangan kata pengajarannya gitu loh bang. Mukjizatnya aja harusnya kalau pengajarannya khusus untuk Bani Israel, berarti mukjizatnya pun khusus untuk Bani Israel. Iya emang. Tapi di sini banyak loh nih, saya bacain ya bang ya. Abang bisa lihat nih di Matius 15 21 sampai 31, perempuan Kanaan yang percaya sembuh. Lalu di Markus 7 24 30, perempuan Siro-Fenisia yang percaya sembuh. Lalu di Matius 8 10 sampai 13. Ini untuk perwira Romawi, Bang. Bahkan di yang Matius 8 10 13 itu dia mengatakan, belum pernah sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Itu perkataan Yesus nih bang. Aku berkata kepadamu, akan banyak orang datang dari timur dan barat, dan duduk makan bersama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu, artinya ini Bani Israel, akan dicampakkan dalam kegelapan yang paling gelap, dan di sanalah tempat terdapat ratap dan kerta gigi. Amin. Oke. Berarti kan begini bang, kalau misalkan tadi yang seperti pernyataan saya semula ya, kalau pengajaran khusus untuk Bani Israel aja, mukjizatnya pun harus khusus untuk Bani Israel aja. Betul. Kenapa ini? Bahkan Yesus pun memberikan mukjizatnya untuk orang di luar Bani Israel. Itu loh maksud saya bang. Silakan. Oke, bang. baik, saya bantah. Jadi gini saudara, Yesus
ketika turun diberikan kemudian mukjizat. Seruan di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Orang Israel harus tahu. Orang Israel kan yang harus tahu kan, bukan yang lain. Orang Israel harus tahu. Yang kumaksud adalah Yesus dari Nazaret yang ditentukan oleh Tuhan untuk melakukan mukjizat-mukjizat, tanda-tanda dan kekuatan yang dilakukan oleh Bapa, oleh Elohim, oleh Tuhan melalui perantaraan Yesus seperti yang kau tahu. Kan jelas itu dalilnya. Nah sekarang bagaimana dengan mukjizat Yesus? Lah sama seperti seorang dokter, Bung. Seorang dokter, Bang Suma adalah seorang dokter. Dokter ahli hama misalnya, dikirim ke Papua. Saya diutus presiden ke Papua untuk menyembuhkan kemudian penyakit-penyakit yang ada di sana. Di tengah perjalanan, di pesawat, ada orang pingsan. Kode etik sebagai seorang dokter apa yang saya lakukan? Diam saja. Karena saya diutus untuk Papua. Enggak dong. Itu sudah ada sumpah dokternya. Sebagai nabi yang memiliki mukjizat, yang memiliki tanda-tanda kekuatan. Enggak apa-apa dia mengobati orang. Tapi yang dimaksud dia diutus di sini adalah sebagai jalan keselamatan tentang akhirat, bukan tentang duniawi. Nabi Isa, Yesus diutus ke Bani Israel untuk keselamatan hidup kekal, bukan orang sakit. Kalau orang sakit mah sama seperti analogi yang saya gambarkan tadi. Saya seorang dokter diutus ke Papua. Di tengah jalan menuju Papua ada orang pingsan di bandara atau ada orang pingsan dalam pesawat. Boleh nggak secara kode etik saya sembuhkan? Boleh. Seorang dokter tidak mungkin mengatakan, maaf ya, saya nggak bisa ngobatin Anda. Loh, Anda kan dokter. Enggak, tapi saya kan hanya diutus kepada pasien-pasien yang ada di Papua. Itu sudah melanggar kode etik. Sedangkan Yesus adalah juru selamat Bani Israel. Apa itu? Mengajarkan mereka hukum-hukum, bagaimana berhubungan dengan pencipta langit dan bumi, bagaimana berhubungan dengan sesama manusia. Tapi terkait dengan orang sakit, siapapun bisa diobati Yesus. Nggak ada larangan itu. Ini berbicara mengenai hidup kekal, bukan hidup di dunia. Makanya ketika ada orang sakit, minta anaknya disembuhkan. Tolong sembuhkan anakku. Apa kata Yesus? Tidak pantas, tidak wajar makanan yang disiapkan, roti yang disiapkan. Maksudnya roti itu dirinya. Untuk anak-anak, maksudnya Bani Israel. Diberikan kepada anjing. Itu maksudnya saudara. Bukan berarti, bagaimana Yesus menyembuhkan? Oh, memang bisa. Tapi dalam hal hidup kekal, dia diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Makanya saudaraku, di dalam Matius 7 nomor 11 nomor 12, Matius 7 kemudian nomor 22 23, itu sangat familiar data itu. Pada hari terakhir nanti banyak orang memanggil aku Tuhan, 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 Tuhan. Kurios di situ ya, Tuhan, Tuhan. Ya, Tuhan ya. Bukankah kami bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai namamu? Apa salahnya orang bernubuat, bermujizat pakai? Kenapa diusir? Karena Yesus hanya untuk Bani Israel. Begitu, ayat, saudara. Maaf bang, itu kalau ayat itu kita beda lagi penafsiran, tapi nggak apa-apa. Nanti kalau yang ayat itu saya beda juga penafsirannya bang. Kalau saya sendiri berpendapat yang ayat itu yang akan mengusir itu untuk nabi-nabi palsu itu. Oh enggak. Mengajar sesat yang saya tahu. Bukan saudara. Coba anda lihat tuh bang. Kalau itu betul itu betul. Kita tidak beda tafsir. Itu untuk nabi palsu. Nabi palsu ini mengaku bertemu dengan Yesus. Yesusnya yang memberikan titah kepadanya untuk non-Yahudi. Makanya Yesus mengatakan, dari buahnya kau lihat dia. Kalau ada orang memakai namaku, bermujizat, kemudian bernubuat, mengusir setan, pakai namaku, tapi pola keagamaannya tidak berdasarkan atas firman Tuhan, bukan kehendak Bapa, maka jangankan buahnya, batangnya pun ditebang. Kan itu jelas itu dalilnya. Batangnya yang ditebang. Ya, aku udah sering dengar abang yang itu udah hafal, nggak apa-apa, aku okein. Tapi aku mau nanya gini aja deh ke abang. Silakan. Apakah abang menyangkanya bahwa Paulus yang pertama kali mengajarkan ajaran Isa Al-Masih kepada orang luar, menurut abang? Iya, jadi gini Bung, bukan hanya Paulus saja, karena Yesus kan mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, memakai namaku dan berkata akulah Mesias. Mereka itu jamak, berarti banyak. Nah, kita cari siapa mereka ini. Satu, Ananias. Kedua, Paulus. Ketiga, Lukas, Markus. Siapa lagi yang di Pulau Patmos. Mereka ini menyesatkan banyak orang dengan memakai nama Yesus. Tidak ada disiplin ilmu yang bisa kita temukan di dunia ini terlepas daripada lingkaran pengajaran Kristen
yang memakai nama Yesus pergi ke seluruh dunia dan mengikuti dan mendapatkan banyak pengikut. Di Indonesia dulunya penganut animisme. Keluarga kita animisme, penyembah dewa-dewa, penyembah roh-roh, penyembah kemudian berhala-berhala. Siapa yang memperkenalkan Yesus setelah itu? Kristen bukan? Kristen yang membawa nama Yesus kan? Yesus dikenal tanah air. Siapa yang bawa? Kristen memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Siapa yang ajaran itu? Ajaran Kristen. Sekarang permasalahannya kita lihat, kita teropong Kristen ini. Sabar. Ibadah minggu, apakah itu kehendak Bapak? Makan babi, kehendak Bapak? Ayo. Kemudian mereka tidak bersunat, apakah kehendak Bapak? Mereka meninggalkan hukum Taurat, apakah kehendak Bapak? Seluruh rangkaian prosesi ibadah Kristen bukan kehendak Bapak, tetapi memakai nama Yesus. Kena kan? Kena. Maka yang diusir di situ adalah Kristen. Bukan cuma Kristen satu tok, tapi seluruh batang. Kalau batang yang sudah ditebang dan dilemparkan dalam api neraka, apalagi buahnya, apalagi cabangnya, apalagi rantingnya, apalagi daunnya, itulah yang akan terjadi. Makanya diusir Kristen ini. Maaf, itu real tertulis di dalam kitab suci Al-Quran. Apa dikatakan Al-Quran? Wa idza khusiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin. Pada hari terakhir nanti ketika manusia seluruhnya dikumpulkan, apa yang mereka sembah selain daripada aku akan menjadi musuh bagi mereka, dan pemujaan-pemujaan yang mereka lakukan terhadap yang mereka sembah selain daripada aku akan diingkari oleh yang mereka sembah selainku. Fakta. Itu real, ternyata tertulis di Matius 7 nomor 22, nomor 25. Ngeri sebenarnya kalau kita menguraikan itu secara jujur. Demikian. Enggak bang. Oke. Boleh, sebelum aku lupa bentar. Aku mau tanya dulu Bang Jumat. Tadi kita bentar Yor. Aku udah ini udahan. Bang, aku terakhir Bang. Setelah ini kasihan yang lain teman-teman juga. Aku udah mau ngomong gitu. Sebentar Bang. Tadi aku pertanyaan begini. Menurut Abang, ini pertanyaan terakhir nih. Kasihan teman-teman yang lain. Menurut Abang, apakah Paulus yang pertama kali mengajarkan ajaran Isa Al-Masih itu kepada orang di luar Israel? Pertanyaan saya itu aja. Apakah benar Paulus? Oke. Baik. Apakah Paulus orang yang pertama kali mengajarkan ajaran Isa Al-Masih kepada orang di luar Bani Israel? Itu aja. Oke, saudaraku, ada satu hal yang perlu dipahami di sini. Yang diajarkan Paulus kepada non-Yahudi itu bukan ajaran seorang Nabi Yesus. Tapi yang diajarkan Paulus kepada non-Yahudi itu adalah ajaran Kristus Yesus. Kok beda? Ya beda. Karena yang datang kepada Paulus ini bukan anak Maria. Di mana buktinya? Coba Anda lihat dalam Galatia 1 nomor 1. Aku menerima Injil bukan dari manusia. Mari. Halo. Gangguan Bang, sinyal Bang. Putus-putus gurun dah. Sinyalnya kurang bagus Bang. Bentar ya Yor, aku bentar udah ini selesai Yor. Tapi Bang semua juga mesti belajar. Kata Yesus, kalau ada orang berkata kepadamu ada Mesias di sini, ada Mesias, dan jangan kamu percaya. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan datang, akan melakukan banyak mujizat dan tanda-tanda sekiranya mungkin menyesatkan banyak orang. Camkanlah, aku telah mengatakannya terlebih dahulu kepada kalian. Jadi apabila ada orang berkata ada Mesias di padang gurun, ada Mesias dalam bilik, jangan kamu percaya. Jangan kamu percaya. Nah, Anda bertanya, apakah Yesus yang pertama kali satu-satunya manusia yang mengaku keturunan Benyamin yang pernah bertobat setelah mengajarkan agama Kristen hanya Paulus? Baca di dalam Kisah Para Rasul 21 nomor 15 sampai nomor 26. Paulus bertaubat dari mengajarkan agama Kristen setelah dia mengajarkan Kristen dan kembali ke kota Yerusalem. Dia kemudian mentahirkan diri. Bahkan Paulusnya melakukan persembahan kurban seperti yang diperintahkan oleh Nabi Musa. Subhanallah. Jadi ketika Anda bertanya, apakah Paulus? Yes. Siapa lagi? Siapa yang mengajarkan tentang ajaran Nabi Isa? Nah, ini hadiah buat Anda sebelum kita tutup. Sedikit lagi, 1 menit. Coba Anda lihat di dalam Kisah Para Kejadian, kitab Kejadian 49. Runut dari nomor 1 sampai nomor 27, semua 12 anak Yakub itu dinubuatkan, diramalkan oleh Yakub. Tiba sampai data nomor 27, apa kata Yakub tentang Benyamin? Benyamin, kamu keturunanmu nanti berlaku seperti serigala. Mereka merampas lalu membagi-bagikan harta rampasan tersebut. Lihat, di dalam Filipi 3 nomor 5, Paulus mengaku dia adalah keturunan Benyamin.
orang Yahudi, orang Roma, orang Yunani, orang Belanda menerima pengajaran tentang Taurat itu dari siapa? Dari Paulus. Galatia 3 nomor 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Karena ada tertulis, terkutuklah orang yang mati di atas salib. Siapa yang mengajarkan itu kepada non-Yahudi? Paulus. Di mana Paulus mengakui? Galatia 2 nomor 8, Galatia 1 nomor 15. Aku diutus kepada non-Yahudi. Oke bang. Cuman pertanyaan saya tadi belum terjawab sih sebetulnya bang, tapi nggak apa-apa. Biar yang lain. Maksud saya tadi pertanyaan saya itu, apakah Paulus orang yang pertama kali membaptis gitu? Saya yakin bukan. Kalau kita baca di KPR, saya yakin bukan. Cuman nggak apa-apa deh. Nanti kita lanjut kapan-kapan lagi bang. Silakan yang lain teman-teman. Aku udah waktunya udah juga. Makasih bang, Bang Jumba, makasih ya. Sama-sama bang. Oke, aku mau lanjut dulu tadi ya. Anda bilang tadi Bang Juma ya, Yesus hanya diutus untuk Bani Israel ya, untuk domba yang dari Bani Israel ya. Oke. Kita luruskan dulu pemahaman Anda itu menurut keyakinan Anda dalam Quran ya. Sekarang pertanyaan saya, yang datang ya menjadi pertanda akhir zaman itu siapa? Datangnya hari kiamat itu siapa? Silakan. Iya, menurut Quran ya, yang datang menjadi pertanda kedatangnya hari kiamat siapa? Apa pertanyaannya? Ya banyak ya, Jor. Ya, menurut Quran yang datang menjadi pertanda datangnya hari kiamat siapa menurut Quran? Nabi Isa alaihi salam, Al-Quran surah As-Sukruf ayat 61. Matius 24 nomor 27, 28, 29 nomor 30. Jangan kesana dulu. Oke, ini saya bacakan dalilnya. Dia beneran. Ya. Jadi kalau saya lihat Anda ini ya bernarasi selalu itu pakai standar ganda, ya standar ganda. Anda selalu meninggalkan keimanan Anda dalam Tuhan. Anda selalu mencela dalam Al-Quran mengatakan Nabi Isa turun sebagai tanda hari kiamat. Yesus menjawab, apa tanda kedatanganmu? Anda baca di dalam Quran ini. Silakan. Anda baca ya. Di Arju Group 91. Di Arju Group 61. Kenapa? Di dalam Quran surah Al-Qur'an. Iya, tahu. Tadi kan saya sudah menyebut. Oke, bacakan. Iya. Dan wa innahu la ilmul lisa'ah. Jangan ketakutan dulu. Dan sungguh dia dalam kurung Isa benar-benar menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat. Karena itu janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat. Tempat itu dan ikutlah aku. Inilah jalan lurus. Jadi ya menurut Allahmu jalan yang lurus itu, jalan yang berat itu adalah Isa itu. Ya, jadi kenapa Anda bilang tadi Yesus itu ya hanya untuk Bani Israel? Karena Anda meyakini Isa itulah orang Yahudi. Kenapa Anda pelin-pelan? Sedangkan Isa sama orang Arab juga disuruh mengikuti dia. Jadi begini, kawan. Al-Qur'anul Karim apa bu? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang dimaksud di situ ikutilah aku itu bukan ikut Isa, ikut Allah, bukan ikut ke Isa. Iya benar. Ikut Allah, ikutilah rasul-rasulku. Percayalah kepada rasulku. Gantian jenderal, gantian. Iya. Nabi Isa alaihi salam datang. Dengar dulu. Kalau Anda percaya kepada Al-Quran surah As-Sukruf ayat 61, Anda harus meninggalkan agama Kristen. Kenapa? Karena kalau pola ini Anda bangun di dalam ajaran Kristen berdasarkan Bible, tanda-tanda kedatanganmu wahai Yesus itu apa? Kata Yesus, tanda kedatanganku adalah tanda akhir zaman. Jadi kalau ada yang mengaku aku, jangan kau percaya. Nah sekarang, Paulus ketika ke Damsyik mengaku bertemu dengan sosok cahaya, mengaku, akulah Yesus. Pertanyaan saya, ada nggak tanda akhir zaman di bawah makhluk itu? Tak ada. Apa kata Yesus? Percaya atau jangan percaya? Jangan percaya. Makanya kalau Anda percaya kepada As-Sukruf 61, tinggalkan agama Kristen. Saya mau membantah narasi Anda tadi. Yesus gimana ceritanya ini? Bani Israel. Kenapa ini juga memang untuk Bani Israel? Kenapa Isa itu menjadi pertanda untuk orang Arab? Al-Quran Az-Zukhruf ayat 61. Tanda-tanda kedatangan Nabi Isa alaihissalam, Mesias yang diutus kepada Bani Israel.
yang tadinya ingin dibunuh oleh Bani Israel diangkat oleh Allah ke langit. Tanda-tanda kiamat adalah ketika ia turun ke bumi menjadi hakim kepada terdakwa. Siapa terdakwa? Orang-orang Kristen yang menganggap dirinya sebagai pengikut tapi bukan. Itu tujuannya dia datang. Maka kedatangannya hanya mengatakan, Inni Abdullah antani al-kitaba ila Bani Israel. Aku ini adalah utusan Tuhan. Aku ini hamba Tuhan, diberi kitab, dijadikan nabi untuk siapa? Untuk Bani Israel. Sementara ketika ia datang, coba Anda lihat di dalam Yohanes 12:48, Bung. Barang siapa yang menolak aku, nih, Kristen nih yang disinggung nih. Barang siapa yang menolak aku dan tidak menerima perkataanku, dia sudah ada hakimnya, yaitu perkataan yang pernah aku ajarkan di tengah-tengah Bani Israel. Itulah kelak yang menjadi hakimnya di akhir zaman. Sekarang Yesus tunggu. Yesus turun ke bumi pada akhir zaman berdasarkan Yohanes 12:48. Anda ditanya, Anda siapa? Saudara, Anda siapa? Kata Yesus. Saya adalah siapa? Aku pengikutmu. Kamu dari Bani mana? Aku dari engkau cuma Kau dari mana? Ini Allah memberikan kiamat di sebelah paru-paru buat kiamat kalau tuh Israel aja. Ini kamu dari mana? Kamu ditanya, kapan ada firmanku yang mengatakan sembahlah aku? Ada nggak firmanku yang mengatakan itu? Nggak ada kan? Allah, kenapa dunia separuh-separuh kiamat hanya orang Israel aja? Ini kiamatnya untuk siapa? Jawab. Kiamat udah bilang samamu. Wa innahu la ilmun lisa'ah fala tamtarunna biha wattabi'un. Makanya kalau Anda percaya kepada pencipta langit dan bumi yang mengutus Nabi Isa alaihissalam, Anda harus percaya bahwa Nabi Isa itu hanya untuk Bani Israel. Ya Bani Israel, inni rasulullahi ilaikum. Ketika kemudian dia mengatakan aku hanya utusan Bani Israel, ya Anda harus percaya dong. Kenapa Nabi Isa yang turun ke atas muka bumi ini? Karena dia satu-satunya utusan Tuhan yang disembah oleh umat manusia. Dia harus turun. Sebagai apa dia turun? Sebagai hakim. Untuk apa? Untuk menghakimi orang-orang yang menuhankan, yang telah mempermalukan dirinya di hadapan Tuhannya. Wa izqalallahu ya Isa bin Maryam anta qulta linnas, wahai Isa, apakah kau yang mengajarkan manusia menuhankan engkau selain daripada aku? Oh tidak, qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqa. Di dalam kitab Anda mengatakan Yohanes 12 nomor 49, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Nah, siapa yang mengajarkan Anda kemudian untuk menyembah Yesus kalau begitu? Atas perkataan siapa Anda menyembah Yesus? Sementara Yesus mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Yohanes 14:24, firman yang kau dengar dari mulutku itu bukan dari aku, tapi dari Bapa yang telah mengutus aku. Pertanyaannya sekarang, ketika Yesus turun ke bumi menjadi hakim, apa yang bisa meloloskan kamu dari penghakiman Yesus? Kalau kami umat Islam, hai umat Islam, ya paman, kenapa kau tidak menuhankan aku? Karena kau mengatakan dirimu hanya utusan Tuhan untuk Bani Israel. Salahkah kami? Tidak salah. Kamu Kristen dipanggil, sini. Kau kenapa menuhankan aku? Siapa yang perintahkan? Aku hanya memerintahkan menyembah kepada Allah. Di dalam Yohanes 4 nomor 22, aku dan muridku menuhankan apa yang aku kenal, apa yang kami kenal, sedangkan mereka menyembah apa yang mereka tidak kenal. Ini Allah mengatakan, inilah jalan yang lurus. Ketika Yesus datang menjadi hakim, kalian inilah dihakimi. jalan yang lurus. Kau katakan tadi, kalau hanya ini untuk orang jalan yang lurus orang itu Israel. apa, Bung? Ini kiamatnya untuk siapa? Oke. Ya, lucu Anda ini. Ketika Yesus datang, kiamat itu untuk seluruh dunia. Berarti untuk seluruh dunia kiamat. Ya, inilah jalan ya, yang lurus. kiamat dunia kiamat. Jalan lurus itu mengimani Yesus hanya untuk Bani Israel. Mengimani Yesus hanya utusan Tuhan. Coba, ada enggak jalan lurus sembahlah aku? Ada enggak? Kata Yesus. Kalau Isa itu sudah datang sembahlah untuk hari kiamat, berarti untuk seluruh dunia. Kenapa untuk Bani Israel aja? Iya memang betul. Ini Quran, jangankan di dalam Al-Quran. Dan sesungguhnya saudara, jangan terlalu menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat. Kiamat itu jangan terlalu ribet ke Islam, ke Al-Quran, jangan. Matius 24 itu jangan. Ini kau menghindar kau dari sini. Kenapa kau bantah Quranmu? Ini Allahmu seluruh dunia. Al-Quran saya mengatakan wa innahu la ilmu lisa'ah. Al-Quran mengatakan
Salah satu Isa alaihissalam itu benar menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat. Bukan berarti itu untuk seluruh umat manusia. Ketika dia datang ini gimana kiamatnya sebelah-sebelah untuk orang Israel? Kalau Yesus hanya datang untuk orang Israel, berarti kiamatnya ini untuk orang Israel aja kiamatnya. Ini Allah mengatakan hari kiamat itu berarti seluruh dunia. Menjadi hakim bagi Bani Israel. Makanya baca surah An-Nisa ayat 159. Ketika kemudian Nabi Isa turun yang kedua kalinya, Bung, tidak ada satupun ahli kitab yang tidak beriman kepadanya. Oh, ternyata Nabi Muhammad itu betul mengajarkan bahwa Mesias yang kami tolak itu ternyata Nabi Isa. Dulu kami tolak, ternyata Nabi Muhammad betul. Tak ada satupun dari ahli kitab yang tidak beriman kepadanya. Semuanya akan beriman. Itulah yang terjadi. Seperti itu, saudara. Berarti ini Isa tidak benar untuk menjadi pertanda hari kiamat ya? Salah ini ayatnya berarti? Ini sudah benar ini. Nggak ada yang salah. Ini benar kiamat untuk seluruh dunia. Ini untuk orang Israel. Astagfirullahalazim, ya Allah ya Karim. Kalau Yesus hanya datang untuk orang Bani Israel, ini kenapa di sini Isa itu hanya datang untuk menjadi pertanda hari kiamat? Kiamat itu untuk orang Israel aja. Lah, aneh orang ini. Seluruh dunia, ingat ya. Di dalam Al-Quranul Karim diterangkan kemudian, ya ayuhan nas inni rasulullahi ilaikum jami'a. Wahai seluruh umat manusia, aku adalah rasul yang diutus oleh Allah untuk kepada kalian seluruhnya. Ketika kau terima menjadi rasul, maka kau akan menerima Nabi Isa alaihissalam sebagai rasul untuk Bani Israel. Apa masalahnya? Lucu narasinya. Iya. Anda menerima Isa tapi untuk Bani Israel. Lucu, gimana cara beriman gitu? Sekarang saya tanya, untuk Bani Israel gimana ceritanya gitu? Oke, saya tanya sama saudara. Yesus mengaku untuk seluruh dunia atau untuk Bani Israel? Anda menerima Isa sebagai pertanda akhir zaman, tapi untuk Bani Israel gimana cerita? Anda mungkin lebih bagus ke gereja, colok pantat pendeta daripada Anda di sini pamer kebodohan. Mending begitu kan? Karena otak Anda itu nggak berfungsi dengan normal. Capek saya, tenaga saya terkuras. Saya sudah ulang. Anda masih memamerkan kebodohan. Mending ke gereja, bersihkan pantat pendeta. Mungkin dengan begitu Anda bisa cerdas. Iya, mending dia ke gereja kan untuk merapikan kembali otak sarafnya yang rusak itu. Nabi Isa datang ke tengah-tengah Bani Israel. Yesus datang ke tengah Bani Israel. Menurut Al-Quran, Nabi Isa mengaku, inni rasulullahi ilaikum. Menurut Yesus, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Bahkan berdoa pun, Yohanes 17 nomor 9. Dia berdoa bukan untuk dunia, tapi dia berdoa hanya untuk Bani Israel. Yesus, Isa mengaku sama-sama hanya untuk Bani Israel. Nabi Muhammad diutus. Apa kata Nabi Muhammad? Ya ayyuhan nas, wahai seluruh umat manusia, inni rasulullahi ilaikum jami'a. Sesungguhnya aku ini adalah utusan Tuhanmu untuk kepada kalian seluruhnya. Apa yang terjadi ketika Nabi Muhammad diutus kepada seluruh umat manusia? Nabi Muhammad menyampaikan risalah kebenaran itu. Apa itu? Jika engkau ingin mendapatkan berkah hidup dunia dan akhirat, maka engkau harus menerima Isa, Yesus adalah rasul utusan Tuhan kepada Bani Israel. Jelas itu. Gak ada keraguan di situ. Jadi kami umat Islam tidak pernah ragu. Dan umat Islam tidak sempurna imannya kalau tidak beriman kepada Nabi Isa atau yang kalian sebut Yesus sebagai Nabi yang diutus untuk kaum Israel. Kami harus beriman kepada Yesus juga. Nabi Isa alaihissalam iman saya, Bung. Saya beriman kepada Nabi Isa alaihissalam. Ya. Jadi beriman kepada Yesus. Beriman kepada Nabi Isa alaihissalam. Yesus itu tokoh yang dibawa oleh orang Barat masuk ke Nusantara, yang diimani oleh saudara saya Kristen. Karena ada ajaran-ajaran Kristus itu mengenai bagaimana dia harus beribadah itu. Apa Bang Suma udah ikut itu? Saya beriman kepada Nabi yang diajarkan oleh Yesus. Saya beriman kepada Nabi Isa alaihissalam, Nabi yang diutus ke atas muka bumi.
Pengertiannya Isa apa itu? Tidak ada pengertian-pengertian Isa nama di dalam Al-Masih itu. Islam. Nabi Isa maaf ya, itu oke. adalah isim Allah, Sorry. adalah penamaan. Dia nama yang diberikan kepada seorang nabi yang datang di tengah-tengah Bani Israel. Nabi Oke, terima ini kasih. diutus Maksudnya, kepada Bang kaumnya Bani Suma Israel. Yesus itu sudah tokoh membuka- yang dibawa oleh orang Barat masuk ke Indonesia. Gitu, Bang. Saya berterima kasih tadi Anda sudah mengutarakan banyak itu mengenai apa yang ada di dalam Alkitab. Tapi ya itu, kalau saya memang terus terang mau luruskan apa yang yang Bang Suma katakan itu. Tapi saya nggak mau berdebat ya mengenai hal ini karena Alkitab itu saya sudah pelajari juga. Ya udah. Walaupun bukan baca dari Kejadian sampai Wahyu. Ya udah. Oleh karena itu kalau misalnya tadi yang dikatakan mengenai Mesias palsu, saya jadi gimana mau katakan itu ya? Apakah Bang Suma udah pelajari betul-betul ataukah masih mau belajar lagi itu? Sebenarnya saya minta maaf karena ini memang Alkitab kita ini. Ya yang kita pelajari. Oleh karena itu kalau kita terus terang di Al-Quran itu banyak menunjang mengenai apa yang ada di dalam Alkitab. Ya. Mau Oleh bicara karena sendiri itu- Bang atau mau diskusi? Kalau mau bicara sendiri saya turun ini. Bukan, kenapa mau turun? Kita sportif aja, soalnya kita so ikuti. Enggak, kalau Bang Abang Suma mau punya- bicara sendiri saya turun aja, ngapain saya di sini? Pundungan Bang Julma pundungan santai Bang. Enggak, maksudnya gini loh saudaraku ya, saudara siapa namanya, Robin Hood. Jadi gini, saudara menjadi seorang Kristen, akarnya itu dari mana? Yesus bukan. Ketika Yesus datang di tengah-tengah Bani Israel, beliau mengajarkan dirinya utusan Tuhan kepada kaumnya sendiri, yaitu Bani Israel. Begitu juga kami dalam Islam, Nabi Isa alaihissalam turun ke bumi, diutus oleh pencipta langit dan bumi untuk kaumnya Bani Israel. Itu masih terekam di dalam Bible dan pasti. Nah sekarang Kristen, posisinya di mana pada saat Yesus mengajar di tengah-tengah Bani Israel? Posisi orang-orang sebagai keselamatan, posisi orang-orang yang menjadikan kemudian dirinya sebagai Tuhan yang turun ke bumi menjadi manusia, itu posisinya di mana? Posisinya di mana? Menjadikan Yesus itu sebagai Tuhan, polanya karena Kristen menerima dogma, menerima doktrin dari oknum selain Yesus. Bedanya dengan Yesus dengan muridnya, ada tertulis di dalam Yohanes 17:8. Segala firman, coba Yesus sendiri yang berbicara. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Mereka ini siapa? Mereka bukan Kristen, Bani Israel muridnya. Kepada mereka, mereka telah menerimanya. Segala firman yang Yesus sampaikan telah Yesus sampaikan kepada muridnya, dan muridnya telah menerimanya. Oke. Jadi firman yang menjadi porsinya Yesus sudah ada dalam pangkuan para murid. Oke. Nah, ketika Yesus segala memang firman diutus dulu ke orang Israel memang. segala harus ingat ya. firman Memang betul yang kamu bilang itu, Bang Suma. ketika segala firman Yesus itu telah memang diberi, diutus dulu kepada orang Israel. ketika segala firman itu disampaikan Yesus kepada murid-muridnya, segala firman nih, segala firman. Ingat ya, segala firman, berarti tak ada lagi firman tambahan. Segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan kepada muridku. Muridku telah menerimanya dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Yesus memang pernah diutus dulu untuk orang Israel. Tapi orang Israel tidak menerima dia. Bani Israel itu tidak menerima dia. Berarti Yesus bohong. Kalau misalnya dia menerima itu, kenapa Berarti Yesus bohong, Bang. Berarti Yesus Ya. bohong. Yesus bohong. Kenapa Yesus bohong? Tidak bohong dia. Oke, kalau Dia datang Yesus untuk nggak orang bohong, Israel pertama memang betul seperti yang kalau Yesus Harus tidak ingat ya. bohong, Yesus memang kalau diutus untuk mau orang bicara Israel. sendiri Kita harus dia. ingat di sejarah itu. Abang Yesaya kalau mau sudah bicara sendiri kuatkan. saya turun ini. Kalau bicara sendiri saya turun. Harusnya kalau Anda itu berdialog dengan sehat, jangan ngomong sendiri, Bang. Oh bukan.
Bang semua juga kita lihat kelihatannya monopoli itu mengenai waktu. Minta maaf ya Bang Arif. Saya menyampaikan supaya poinnya sampai. Seluruh murid telah menerima segala firman. Betul atau tidak? Sorry. Jangan di-mute. Kita tanya jawab. Menurut Yesus segala firman, segala firman telah Yesus sampaikan kepada muridnya. Betul atau tidak? Yesus datang memang untuk orang Israel lebih dulu. Saya tidak tanya itu, abangku. Saya tanya, saya menurut. Saya mau tanggapi yang Bang Suma katakan tadi. Susah ini kalau bicara sendiri, Bang. Kita bukan orang gila kan, Bang? Atau abang mau ngajak saya gila juga? Itu. Bang Suma sebenarnya kalau ngomong. Enggak, saya berbicara berdasarkan data, Bung. Misalnya orang yang punya pengetahuan tinggi, baguslah kalau ngomong. Bang Robin, tiktokan aja Bang Robin. Yohanes 17. Maaf ya Bang Arif ya, saya mau suka ini Bang Suma karena kan terus terang mengenai Mesias palsu yang diutarakan tadi, saya bilang wah ini penyimpangan itu sebenarnya itu. Oh, mau menanggapi itu, dia mau ini sebentar baru Bang Robin. Tunggu dulu Bang, tunggu dulu, izinkan saya dulu. Itu bicara sendiri kan dia. Sudahlah, saya mute. Nggak tahan saya kalau orang gila Yesus itu itu temannya. memang datang kepada Bani Israel, tapi Bani Israel tidak menerima. Bang, percuma kita diskusi Bang. Kalau abang bicaranya saya bicara A, abang bicara G. Saya arahnya kemana, abang menarasikan apa? Iya, karena Bang Suma punya penafsiran itu kan agak keliru. Yang saya tidak bernafsir, saya sedang bertanya ke abang. Oke lah. Lah, abang kalau nggak suka diskusi turun Bang, turun. Oh, masak Bang. Bikin kopi sana, bikin kopi. Saya menghargai loh. Saya bertanya, menurut Yesus Yohanes 17:8, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Pertanyaan saya, tolong dihargai. Apakah segala firman yang menjadi porsi kenabian Yesus, kemesiasannya dia, telah Yesus sampaikan kepada muridnya? Anda tinggal jawab, iya sudah Bang Suma. Oke, setelah segala firman itu diterima oleh muridnya, apa tanggapan murid? Yesus itu siapa? Apa tanggapan murid? Setelah segala firman yang Yesus sampaikan kepada mereka, telah mereka rangkul segalanya. Menurut murid, Yesus ini siapa? Menurut muridnya Yesus ini siapa? Itu loh. Menurut muridnya dan menurut Yesus, segala firman yang Yesus sampaikan kepada muridnya telah terima. Nah, setelah muridnya terima segala firman itu, menurut Yesus, muridnya menganggapnya apa? Utusan Tuhan atau Tuhan? Utusan Tuhan kan? Lalu Kristen ini dari kelompok mana lagi? Sulitnya itu di situ, karena saudara Kristen ini lebih mengedepankan dogma daripada berakal. Berakal aja sedikit, coba. Berakal aja sedikit. Berakal aja. Saya tidak pernah kemudian bernarasi mengantarkan orang menjadi bodoh. Selamanya ketika saya bernarasi, membuka cakrawala berpikir. Baik Islam maupun Kristen. Ketika saya bernarasi, landasan pijakan saya itu adalah ilmu, dalil. Maka ketika saya bernarasi bertentangan dengan dalil, boleh dibantah. Saya mengarahkan. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Siapa mereka ini? Bani Israel. Oh, jadi segala firman yang Yesus terima dari Tuhannya sudah Yesus sampaikan. Semuanya. Lalu muridnya sudah terima. Nah, setelah diterima oleh murid, bagi mereka Yesus ini siapa? Setelah menerima firman itu, Yesus ini utusan Tuhannya, atau Yesus ini adalah Tuhannya yang turun menjadi manusia? Kuncinya itu di situ. Karena segala firman sudah disampaikan. Adapun Lukas, Markus, Matius dan seterusnya Paulus, pengantar-pengantar mereka, itu bukan lagi dari Yesus. Karena segala firman telah Yesus sampaikan kepada mereka. Jadi salah Kristen ketika mencoba Yohanes 13 nomor 13, Yohanes 10 nomor sekian. Percuma kau bawa itu, brother. Kenapa? Yesus tidak mencomot data untuk muridnya. Segala data diberikan kepada murid, segalanya. Dan murid mengaku dan percaya Yesus adalah utusan Tuhan. Kalau cuma model-model, mana buktinya Yesus Tuhan?
Coba Anda lihat Yohanes 13 nomor 13, apanya itu? Yohanes 10 nomor 30, apanya itu? Murid sudah disuapin semua perkataan, semua ucapan, semua firman. Mereka telah menerimanya. Boneng. Oke, saya kira begitu. Ambil alih teman-teman. Bang, aku mau nanya lagi bang, satu hal bang. Boleh nggak bang? Sebelum turun bang. Bang Juma. Iya bang. Aku mau nanya ini bang. Aku mau nanya definisinya antara muslim dan mukmin bang. Iya. Definisinya apa kalau mukmin muslim? Aku mau nanya gini loh bang. Apa definisinya muslim? Definisi ya muslim dan mukmin gitu. Muslim dan maksud saya definisi muslim itu apa? Definisi mukmin itu apa gitu? Mendengarkan sabda, ada perintah, ada larangan, ya, yang kemudian Gurunda suaranya putus-putus bang. Ya, putus-putus Gurunda. Sinyal putus-putus sinyal. Putus-putus Gurunda suaranya. Gurunda putus-putus lagi di planet ajaran lain. Islam. Ya, putus-putus Gurunda. Bang ulangi bang, putus-putus suaranya nggak kedengeran. Suara. Mulai dari awal. Oke, baik. Jadi saya kalau nanya kita definisi muslim apa, definisi mukmin apa gitu. Iya. Kalau muslim itu adalah orang yang menerima Islam, orang yang menerima ajaran Islam itu muslim. Menerima orang yang kemudian mengikuti ajaran yang berserah diri di dalam Islam. Sedangkan kalau kita berbicara mengenai mukmin, ya, itu sebenarnya cakupannya ada kemiripan antara muslim dan mukmin. Jadi muslim ini adalah penganut agama Islam, orang-orang yang mendalami ajaran Islam lalu memeluk agama Islam, dan orang yang berpeguh teguh dengan ajaran Islam itu sendiri. Sedangkan mukmin adalah orang yang beriman kepada Allah, orang yang kemudian percaya kepada Allah sebagai perwujudan bahwa dia itu adalah orang yang senantiasa diliputi oleh iman. Itu orang mukmin. Perbedaannya di situ. Berarti kalau gitu, kalau mukmin itu tingkatan itunya lebih tinggi ya bang? Maksudnya yang percaya menjalankan perintahnya gitu ya bang ya? Betul. Jadi dia senantiasa mukmin ini adalah sebutan bagi orang-orang yang senantiasa diliputi oleh iman. Kalau muslim, orang yang memeluk agama Islam dan orang yang berpegang teguh terhadap ajaran Islam. Berarti kalau muslim itu mesti bersahadat kan bang ya, berarti ya bang? Iya, mukmin juga demikian. Iya, kalau mukmin pasti itu lebih dari, soalnya kan mukmin itu kan ibaratnya kalau derajatnya kan lebih tinggi, pasti mukmin juga. Tapi kemarin saya ngobrol sama di room lain bang, kalau muslim itu artinya berserah diri katanya, begitu kan? Iya. Dia bilang kan Abraham, saya kan oh ya udah kalau gitu, dia kan mengatakan bahwa Adam itu muslim. Abraham muslim, Yakub muslim, Isa al-Masih muslim. Karena dia definisinya begitu, ya saya setuju kan, pasti orang berserah diri kan. Cuman kan sama abang tadi diralat tuh harus istilahnya bersahadat. Nah saya agak bingungnya gimana ceritanya bang, ini secara ini loh bang, secara apa namanya, kalau kita pakai logika, ketika Adam lahir kan belum ada syahadat bang. Nah gimana orang bisa mengatakan bahwa Adam itu muslim kalau definisinya tadi seperti yang abang gitu. Coba yang itu bang. Iya. Iya. Jadi Islam Hilang lagi ya Gurunda suaranya. Dia ada di luar gitu ya bang Arif? Iya. Lagi di bukan tempat kayaknya deh. Sinyalnya lagi di planet Pluto Gurunda. Iya, saya ulang lagi. Keselamatan dalam Islam itu berlandaskan pada aturan mainnya Tuhan yang diberikan kepada para.
netral, selamat artinya. Apakah Adam diberikan aturan main supaya Adam selamat? Diberi. Nah, ketika aturan main ini dikerjakan oleh Adam, maka dia disebut muslim, orang yang berserah diri kepada parah sinyalnya ya, Bang Arif. Iya, lagi ada di hutan beliau. Kayak di luar deh, bukan di rumah deh. Kemudian menjalankan perintah itu Putus-putus, Gurunda. Gurunda putus-putus, suaranya hilang. Lagi di Pluto beliau, Bang Jimmy. Iya, bisa bagus ya Bang, cuma nggak pernah gitu. Di luar kali kayaknya dia. Iya, beliau belum ada ini, masih di luar. Gurunda putus-putus. Oh, malah hilang keluar. Iya, jaringannya nggak ada. Nggak ada. Itu Bang, ada tamu Bang, sambut dulu itu Bu Karyana dan Poppy Bu. Silakan Bang. Biar saya tunggu Bang Juma aja. Demikian tadi Kamsim ini, ya, di mana perdebatan itu berlangsung. Dan ya seperti biasa ya, Kristen ini hanya berputar-putar, tidak tahu tidak tahu cara memaknai dari apa yang disampaikan oleh lawan debatnya, dan juga tidak dapat menelaah gitu. Ya, karena Kristen ini kan agama warisan ya. Jadi ketika diberikan ayat-ayat, diberikan dalil-dalil yang ada pun, mereka akan cenderung mengingkarinya karena memang mereka ini orang-orang yang mengutamakan kedunguan gitu ya. Karena menjadi Kristen itu wajib dungu sampai mati, wajib bodoh sampai mati, sehingga apapun yang disampaikannya itu hanyalah dianggap angin lalu ya, padahal itu adalah sebuah kebenaran. Tapi ketika mereka didustai ya, didustai dengan segala retorika cerita yang dibuat-buat oleh para pendeta, mereka percaya. Nah, ini yang menjadi keanehan tersendiri dari orang-orang Kristen itu, karena memang mereka diwajibkan untuk menanggalkan akal, sehingga apa yang disampaikan itu walaupun itu adalah sebuah kebenaran, mereka akan tetap mengingkari. Karena memang menjadi Kristen itu syarat wajibnya mesti degil, mesti dungu, ya, mesti bodoh sampai mati, sebagaimana Paulus itu memerintahkan harus bodoh ya, karena Kristus gitu. Jadi harus mematikan akal, karena kecerdasan orang-orang cerdas itu sudah hilangkan oleh Paulus gitu ya. Maka tak heran kalau orang-orang Kristen itu bodoh. Kalau perihal masalah urusan dunia, mereka luar biasa, memang dapat kita acungi jempol lah, kita akui mereka ini orang-orang cerdas urusan dunia. Tapi kalau urusan konsep ketuhanan, urusan akhirat, mereka benar-benar tumpul, mereka benar-benar mandul, otaknya tidak berfungsi, mati seketika. Karena apa? Keimanan buta yang diwariskan dari orang tuanya, dan dari orang tuanya dari nenek moyangnya ya, agama warisan yang datang dari nenek moyangnya. Jadi tak heran kalau mereka ini acap kali mengingkari dari apa yang disampaikan oleh lawan debatnya, ataupun dalil-dalil itu sampai ke telinganya, namun mereka tetap saja mengingkarinya. Baik kaum muslimin, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, dan saya Iri Budusani. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. يا هدي يا بشير يا طبيبي نبي الله خير الخلق جميعا له أعلى المناصب والمراتب صلاة الله سبحان